Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Wah, luar biasa. Ternyata kabar donasi Agus yang diselenggarakan, yang diprakarsai oleh Teh Novi itu menimbulkan prahara-prahara keberlanjutan. Bahkan kemudian ada sebuah perseteruan antara Denis Sumargo dengan pengacaranya Agus sendiri, yaitu saudara Farhad Abbas. Luar biasa. Berawal dari sebuah bahasa chat ya, atau posting tae itu ya. Tae itu memang kami juga tidak mengerti maksudnya untuk siapa, dan bahkan kemudian bahasa tae juga diartikan oleh beberapa bahasa yang lain, yaitu bukan berarti menjelek-jelekan orang dan sebagainya, tetapi ada hal yang kemudian dijelaskan juga oleh Densu sendiri bahwa tae, ketika saya mengucapkan tae dan apabila saya bersalah kemudian maka saya harus menerima konsekuensinya. Misalkan ada bahasa itu akan dihajar, maka saya akan terima hajar tersebut. Nah ini ternyata di balik perseteruan yang kedua tadi dikatakan bahwa Farhad Abbas itu nanti akan menghajar. Kemudian ternyata dari perseteruan antara keduanya, antara Farhad Abbas dengan Denis Sumargo itu punya benang merah. Ada hikmah yang baik ternyata, guys. Ya, sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah kronologi agar menjadi matching ya teman-teman. Perilaku orang ini memang suka ngomong gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Oh, tipe orang ini adalah suka menjelek-jelekan di belakang. Coba aja kalau berani ya, berani bilang jelek tentang saya gitu kan. Luar biasa. Lu ngomong kasar, gua kalau berani. Oke, ini awalnya ya. Berani lu ngomong kasar akan gua hajar gitu ya. Saya, ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu siapa? Saya nggak takut katanya ya. Yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu yang berulah pertama kali sampai terjadi seperti ini. Terlalu membela Novi. Oh, ya. Terlalu membela Novi ya. Membela Novi. Ya, saya nggak usah membalas dengan kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong yang kotor. Kalau Farhad Abbas. Kalau yang suka ngomong tai ya kotor. Kalau Farhad Abbas dokter katanya. Luar biasa. Oke, itu diawali dengan perkataan beliau terlebih dahulu, kemudian kita tarik bandingkan dengan apa jawaban daripada Densu sendiri ya. Sintayong, ada nama Sintayong. Kalau di Korea itu Tai artinya kan gereja. Tai kalau dalam bahasa Bugis itu artinya tidak. Tai kalau dalam bahasa apa itu bahasa mana ada ya, masing-masing itu perspektif orang. Tapi saya ngomong kayak begitu karena saya merasa omongannya tidak benar. Dan kalau dia tersinggung katanya dia mau hajar saya. Tuh, Densu mengatakan itu, bahkan dia merasa bahwa saya berkata itu tidak benar katanya ya. Bang Farhad, lu sebut jam dan lokasi, gua bawa muka gua, lu hajar. Gua nggak ada masalah. Gitu loh. Kan lu orang hebat. Lu buktiin omongan lu hajar gua. Jangan habis itu lu ngomong, gua mau hajar dihukum ya. Jangan ya, hajar muka gua. Hajar. Gua kasih lu kesempatan hajar. Apa-apa. Nah, itu oke. Bahwa Densu sendiri menyiapkan ya kan raganya untuk siap ditonjok gitu kan, dihajar oleh Farhad Abbas ya. Baik, itulah ya teman-teman, ada perkataan tae kemudian dibalas langsung oleh Farhad Abbas bahwa tadi yang dikatakan Farhad Abbas demikian, kemudian ada sebuah jawaban dari Densu juga demikian. Dari keduanya itu akhirnya mereka bertemu di rumahnya Pak Farhad Abbas itu sendiri ya. Kita dengarkan bagaimana kemudian percakapan di antara mereka saat mereka bertemu ya. Apakah ada tindakan menghajar itu atau tidak? Bagaimana? Ternyata orang Makassar. Ya, lu mau hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di politik.
Katanya lu mau ajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya, dulu mau sini bos. Bagaimana klarifikasinya? Ini Pak, gimana? Tadi ini yang saya rekam ya, supaya sama-sama enak karena saya tidak minum kuat, saya tidak beliau ya. Iya. Mohon maaf ya. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya, jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas, saya juga tidak akan tuntut kau. Ini bos, kita laki-laki kan, kalau kita bicara bos, Kan saya sudah bilang dari awal, Farhat itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan sejak kecil, ya kan udah belasan tahun, puluhan tahun. Nggak mungkin waktu pertama bilang mau hajar orang kalau nggak ada apa-apanya. Percayalah ya. Pak, ya kan, Pak, bicara. Saya yang mau. Jadi sama datang di buku kami ini Pak Deni. Jadi pertama saya ucapin terima kasih karena pertolongan Mas Deni ini kan Agus dan bagi kita Mas Deni orang baik. Persoalan saya dengan Mas Deni ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang niatnya untuk bermediasi. Ya mungkin karena banyak Mas Deni ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan. Katanya lu pinter gimana dengan strateginya, masa bisa makan orang pinter. Jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dikatakan ada pengertian yang lain. Ya udah saya pikir katanya lu pinter gimana, lu pikir. ya tapi menurut Pak Deni tadi itu apa? Ya saya punya banyak konotasi saya pertama, tai itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya kering, hebat. Ya. Tai dalam bahasa Bugis artinya tidak. Ya kan? Ya lu maka orang Bugis baru tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Yang kita jangan tafsirkan dalam spesifik. Kita tafsirkan secara umum. Begini Ini bos, tai itu dalam pengertian umum itu jelek. Bahasa Indonesia. Begini. Tidak usah kita bahas etimologi. Kalau di KBBI tai itu sudah tidak ada. Jadi masalahnya begini. Saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju. Pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Oke, saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan? Saya ada telepon kan? Saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau datang, mau kamera, saya bilang tidak usah. Nanti kameranya, pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya. Saya tidak akan upload. Silakan untuk kepentingan masing-masing supaya terjadi perdamaian. Yang saya baik. Oke. Aku ngomong di situ seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong, saya tidak setuju kan? Ya, boleh. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya orang Makassar. Kamu bilang mengajar saya ini hasil hikmah. Bapak sudah tahu kan? Kalau orang Makassar dibilang mau ajar pasti dia samperin. Karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur kami. Ya saya juga orang Bugis. Karena kita merasa dibilang tai juga, kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan ini masalah. Bukan tahu. Dan tadi makanya saya juga tadi kan sama wartawan. Katanya Mas Deni mau ajar berantem sama siapa? Karena kan saya tidak berita itu sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung. Kamu dia orang pintar kan? Masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross check? Masa orang pintar Gini Pak, tapi kan tidak ada satu pun komentar orang yang mengatakan wah dipuji Mas Deni, semuanya ikut saya di kalimat itu. Lu tahu lah kenapa lu diejek? Jadi enggak, maksudnya bisa lu tahu lah kenapa lu diejek, itu pertanyaannya. Ya, saya merasa saya nggak diejek, orang hanya buzzer aja. Kamu nggak merasa sekarang gini. Kamu kan bilang kamu dihujat, ya kan? Kamu ini, walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengaku itu ada. Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Dan saya tidak ikut campur masalah itu. Masalahnya kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu ranahmu, betul?
Saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ, enggak kan? Tidak ada. Saya ada intervensi, tidak kan? Hanya pada saat kita janjian mediasi, ternyata klien saya juga tuh si Ican itu. Iya. Terus kedua, Novi juga sama situ. Pasti ini kayak kerjaan aku nge-prank kita, gitu. Orang udah paham nggak kenapa cancel? Karena ada Mas Farhan mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam. Ya, saya kenal bahwa Mas nggak ikut ya. Iya sudah terlambat, bos. Saya ini yang ngatur, biar bagaimana saya kan juga ada tanggung jawab. Intinya beginilah, masalah kalau Novi bagus, kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam diri, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Loh, persoalannya gini Mas, bukannya kita itu kan memang itikat baik Novi itu nggak ada, kecuali terserah itikat baik atau tidak. Pertama itikat baik harus datang dari diri kita sendiri. Kalau saya sih welcome aja, terserah. Ketika masih menyala. Saya mau mediasi, betul. Tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana Mas Farhan mau selesaikan? Ya, sekarang juga salahnya di mana? Kan kita kan kecuali saya lagi sama Agus. Sekarang kita mau bawa Agus ke Singapura, ke Malaysia. Walaupun dana itu di sana teman-teman sudah menyiapkan, nggak ada masalah. Iya, cuma kan ini kan jadi panjang, jadi segala macam, ya kan? Dan gini bos, ini cuma ada kesalahpahaman sedikit. Karena sama-sama darah kasar, sama-sama panas, ya kan? Tapi tujuannya semua saling bagus. Saya tidak panas-panas amat, Pak. Saya kalau panas saya datang di sini. Saya kalau panas saya datang sini mau pukul orang. Iya. Saya datang di sini mau dipukul. Kalau nggak siapa juga mau pukul orang. Oke, baik. Luar biasa. Baik, dari percakapan ini memang image-nya ya pasti ada salah satu yang melempem, pasti juga ada salah satu yang menyala di situ. Ini image, pasti setelah mendengarkan itu image-nya seperti itu. Lalu apa sih dibalik hikmah dari keduanya? Bahwa ini kita berbicara di luar kasus antara Agus dengan Teh Novi ya. Ini karena ini melebar. Nah, pembahasan ruang lingkup saya adalah antara Densu dengan Farhad Abbasnya ya, teman-teman. Ada benang merah atau titik temu atau hikmah yang baik sebenarnya dari perseteruan itu. Secara garis besar bahwa perseteruan atau cekcok atau bermusuhan itu tidak dibenarkan ya di dalam agama maupun kehidupan sosial kita semuanya ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya hikmah di balik semua itu? Yang pertama, bahwa ternyata setiap ucapan itu harus dipikir terlebih dahulu. Apakah ucapan kita itu dapat merugikan orang lain atau tidak? Justru ucapan sepele, kalau kita tidak memikirkannya terlebih dahulu, bahwa hal demikian bahkan bisa menyakiti hati orang lain. Ini juga anjuran agama ya teman-teman. Untuk itu kita sebelum mengatakan sesuatu, pikirlah terlebih dahulu apa yang harus kita katakan. Apakah perkataan yang akan saya katakan ini adalah benar atau salah, atau dapat menyinggung orang lain atau tidak, dapat kemudian menyakiti hati orang lain atau tidak. Itu adalah hikmahnya. Sehingga kemudian ketika misalkan Densu mengatakan tae misalkan, ada yang kesindir, ada yang enggak. Sudah benar Densu mengatakan, saya mengatakan tae itu adalah salah sebenarnya. Artinya dia sudah introspeksi diri bahwa dirinya mengatakan tae itu salah. Karena sekali lagi bahasa tae secara garis besar juga memang tidak baik secara umumnya ya. Sehingga kemudian ini harusnya dipikir terlebih dahulu. Tetapi karena Densu juga sudah introspeksi, berarti itulah jawabannya dan memang merasa bahwa ucapan saya adalah salah. Seperti yang tadi langsung dikatakan oleh beliau. Termasuk juga Farhad Abbas. Bahwa Farhad Abbas itu mengatakan bahkan panjang lebar ya teman-teman, yang tae itu adalah yang mengatakan, katanya kan yang suka mengatakan kotor, tetapi kalau Farhad Abbas itu adalah dokter dan sebagainya. Seakan kemudian ini mendiskreditkan orang lain. Ini kan perkataan, harusnya sebelum mengucapkan ini adalah dipikir terlebih dahulu apakah ini akan menyakiti hati orang lain atau tidak. Atau
Jangan-jangan sebaliknya, membahagiakan orang lain atau tidak. Justru ini yang harus kita pikirkan ya teman-teman. Nah, di situ juga bahwa ada bahasa kalau berani ke saya akan saya hajar dan sebagainya. Apakah ini harus dipikir terlebih dahulu? Ya harus. Perkataan itu juga harus dipikir terlebih dahulu. Apakah ini baik atau tidak, merugikan orang lain atau tidak, membuat orang lain sakit hati atau tidak. Kan itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, bahwa benang merah atau hikmah di balik semua orang dari semua itu adalah bahwa hari ini sudah tidak ada orang yang takut ya teman-teman. Hari ini orang itu sudah berani semuanya dengan dibekali mental adalah kudrat dari Yang Maha Kuasa, takdir dari Yang Maha Kuasa. Juga ternyata di dalam sebuah kenegaraan ada hukum yang menaungi bahwa tidak ada perbedaan ya, keadilan kebenaran menurut hukum pada setiap manusia sebagai warga negara Indonesia ini. Sehingga kemudian karena berlatar belakang tidak takut semua orang itu, justru pada akhirnya mengajarkan kita secara tidak langsung untuk tidak sombong. Kita tidak boleh sombong ternyata. Apa? Harus juga menghargai orang lain. Tidak boleh apatis. Yang ada harus bertenggang rasa. Saling berbuat baik terhadap sesama. Itu poinnya. Ternyata hal yang demikian kita tidak dalam ranah menjustifikasi apakah si A dan si B salah. Justru hikmah dari keduanya adalah satu yang pertama tadi, dan ini yang kedua, bahwa kita tidak boleh sombong, kita harus bertenggang rasa, kita harus selalu berbuat baik. Ya teman-teman, itulah nilai positif atau hikmah di balik semua itu. Semoga ini menjadi nasihat bersama ya teman-teman, dan menjadi dasar kita sebelum melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Terima kasih, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.